Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keiko Najibah dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Budaya Universitas Gadjayana Malang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia yang diampu oleh dosen Pak Nugroho. NIM saya adalah 216200006. Saya akan menjelaskan video tentang sistem ekonomi, fakta, dan tantangan di era globalisasi. Nah, berikut ini merupakan beberapa fakta perekonomian Indonesia. Yang pertama, perekonomian pasar berkembang. Indonesia memegang perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu ekonomi pasar berkembang. Sebagai negara dengan tingkat pendapatan menengah ke atas dan anggota G20, Indonesia masih tergolong ke dalam negara industri baru. Nah, yang ketiga diliputi komposisi demografi. Pada komposisi demografi, Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, yang populasi terbesar berada pada usia produktif. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya manusia yang kompetitif dan kompleks. Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, sehingga menimbulkan potensi pendapatan negara yang dapat bertambah. Indonesia memiliki sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan, atau produk agrikultur dan tambang dan mineral. Di samping itu, jika perekonomian Indonesia ditinjau dari letak geografis Indonesia menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem perekonomian global. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki koneksi langsung dengan pasar terbesar di dunia, dengan Selat Malaka sebagai jalur laut paling efektif di dunia, serta menjadi rute utama pelayaran global. Selanjutnya kita akan membahas tentang globalisasi dalam sistem ekonomi. Nah, sebagai negara yang memikul status industri baru dan perekonomian berkembang, Indonesia akan dihadapkan dengan berbagai tantangan di tengah era globalisasi. Pengaruh kemajuan teknologi bagi sistem perekonomian Indonesia menjadi tantangan yang akan sangat-sangat berpengaruh dalam proses perekonomian Indonesia. Secara umum, ekonomi global tengah dihadapkan pada 3 tantangan besar. Salah satunya yaitu strategi mengejar target pertumbuhan ekonomi pasca krisis keuangan global. Yang kedua adalah bagaimana kebijakan moneter yang optimal dapat ditempuh dalam perekonomian yang terbuka. Kemudian, bagaimana mencapai stabilitas keuangan di tengah keragaman atau divergensi kebijakan moneter dunia. Ada beberapa tantangan di era globalisasi terkait perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah gejolak pasar modal. Nah, gejolak pasar modal ini yaitu arus uang global yang dapat berbalik arah dan melambung tinggi dengan cepat akan menimbulkan dampak di dalam negeri berupa gejolak pada kurs, kekeringan likuiditas perbankan, dan defisit neraca modal atau capital account. Kemudian hal tersebut akan berpengaruh juga pada sektor real berupa PHK, penutupan perusahaan, dan pertumbuhan ekonomi yang merosot. Untuk itu, Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan perekonomian negaranya dengan lebih baik lagi agar tidak tenggelam akibat gejolak dari pasar modal ini. Yang kedua ada ekonomi digital atau perekonomian yang dikendalikan oleh teknologi. Nah, dengan berkembangnya teknologi di era globalisasi dan digitalisasi, batas-batas negara perlahan menjadi buram. Perekonomian juga akan semakin mudah dilakukan antar negara, bahkan hanya dengan menggunakan teknologi. Pengaruh globalisasi ini menyebabkan sektor ekonomi yang bersifat tradisional akan banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, konsumen berbondong-bondong migrasi ke sektor ekonomi yang lebih modern. Akibatnya sekarang dapat kita lihat bahwasanya pasar-pasar tradisional sudah mulai ditinggalkan rakyat dan sudah mulai sepi. Oke, yang ketiga ada kompetisi perdagangan internasional, yaitu semakin banyaknya industri yang lahir untuk bersaing di dunia internasional. Kan batas-batas negara yang menjadi lebih dekat dan tidak jelas lagi, maka dari itu memungkinkan memberi peluang untuk para produsen-produsen untuk
menampilkan produk atau komoditas yang akan diperjualbelikannya bahkan antar negara. Nah, oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu tantangan yang sangat besar bagi Indonesia. Indonesia akan dituntut untuk menjual komoditas yang lebih baik dan berkualitas lagi agar tidak kalah saing dalam perdagangan internasional. Begitu juga dengan kasus para investor yang akan semakin ramai menanamkan modalnya di Indonesia. Maka Indonesia harus siap akan hal itu. Oke, yang terakhir ada munculnya gaya perilaku konsumen yang konsumtif. Nah, hal ini merupakan pengaruh dari negara luar terutama pada pola perilaku masyarakat akan sangat mempengaruhi sedikit banyaknya perekonomian di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi bangsa untuk mengajak rakyatnya untuk mencintai dan menggunakan berbagai produk di dalam negeri, dan produk dalam negeri pun harus dituntut untuk meningkatkan kualitas dari tiap-tiap komoditas yang diperjualbelikan. Nah, selain beberapa permasalahan pokok tersebut, ada beberapa permasalahan mikro dan makro lainnya yang menjadi tantangan seperti meluasnya varian virus yang mendunia saat ini, yaitu COVID-19, kemudian naiknya harga komoditas, inflasi, meningkatnya angka kemiskinan akibat pandemi COVID-19, beban bunga dan pokok utang yang berpotensi terus naik menjadi beban fiskal, dan makin meluasnya penggunaan mata uang kripto. Nah, semua kegiatan ekspor dan impor di negara sebenarnya akan melibatkan banyak masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan individu. Nah, ini merupakan pengaruh positifnya. Sementara dari faktor tenaga kerja, sudah banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam berbagai macam sektor. Masyarakat pun harus bekerja lebih giat agar tak kalah kualitas dengan tenaga kerja negara asing. Jadi globalisasi ekonomi benar-benar berpengaruh besar di Indonesia, terutama dalam lingkup ruang ekonomi. Baiklah, sekian penjelasan mengenai sistem ekonomi, fakta, dan tantangan di era globalisasi. Dari saya Kiko Najibah, mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.